Ini saya mau berbagi resep urap sayur hajatan atau catering. Selain enak, urap sayur ini anti basi loh, bisa tahan seharian. Cocok banget buat ide jualan lauk matang. Dulu bahan-bahan sayurannya. Ini saya pakai 4 macam sayuran. Tapi boleh kok diganti dengan jenis sayuran yang kalian suka. Lalu direbus secara bergantian ya bun. Rebus sampai matang, tapi jangan sampai lembek ya. Sebelumnya air rebusan sudah saya kasih sedikit garam, supaya warna sayurannya cantik. Kalau sudah cukup tingkat kematangannya, angkat dan tiriskan. Lanjut rebus kacang panjangnya dengan cara yang sama. Kalau sudah matang, angkat dan tiriskan. Lanjut lagi rebus wortelnya. Kalau sudah matang, angkat tiriskan. Terakhir rebus tauge sebentar saja. Nah, ini bahan sayurannya sudah matang, lalu ditiriskan dulu ya, supaya benar-benar berkurang kadar airnya. Kalian bisa kok pakai sayur kangkung, bayam, daun singkong, atau jenis sayur lainnya yang menurut kalian cocok dibuat urap. Sambil menunggu sayuran yang sedang ditiriskan, sekarang membuat bumbu urapnya. Bahan-bahan bumbu sudah ditulis di layar video ya. Untuk kencurnya sesuai selera saja, bisa pakai banyak atau sedikit. Tambahkan sedikit garam, lalu diulek sampai halus. Ini tuh resep dari nenek aku ya bun, jadi kalau misalnya tidak sama dengan resep kalian, gak apa-apa ya. Tiap daerah kan resepnya berbeda, walaupun nama makanannya sama. Tapi nanti saya mau juga coba bikin urap sayur dengan resep yang berbeda dari yang ini. Tulis di kolom komentar ya. Kira-kira urap sayur khas daerah mana nih yang nanti mau aku coba buat? Nah, kalau sudah halus, tambahkan sekitar 50 gram gula merah. Pakai gula putih juga bisa kok. Semua bahan dan resepnya sudah ditulis di kolom deskripsi ya bun. Kalau sudah halus semua, masukkan bumbunya ke wajan. Lalu tambahkan kelapa parut dari 1 butir kelapa yang setengah tua. Ini tidak saya pakai semua ya bun, mungkin sepertiga saja. Api kompor dikecilkan dulu, baru diaduk-aduk sampai tercampur semua dengan merata. Ini tidak pakai minyak ya bun, tapi disangrai dengan api kecil saja. Kalau sudah tercampur merata, tambahkan garam, penyedap secukupnya saja. Lalu aduk-aduk terus sampai benar-benar sedikit kering. Tapi ingat ya bun, apinya kecil saja, biar gak mudah gosong. Jangan lupa koreksi rasanya ya, bumbu urap kelapa ini tidak terlalu kering, dan tidak juga terlalu basah. Masukkan bahan sayuran yang sudah direbus sebelumnya ke dalam wadah yang lebih besar. Lalu masukkan semua bumbu urap yang sudah dimasak tadi. Tinggal diaduk-aduk pakai tangan supaya tercampur semua dengan merata. Pastikan tangan pakai sarung plastik ya bun. Jangan sesekali pakai tangan tanpa sarung plastik, karena nanti makanan jadi cepat basi. Kalau sudah selesai, tinggal dituang ke dalam nampan tempat makanan. Aroma bumbu urapnya sedap sekali. Urap sayur ini bisa buat menu saat ada acara hajatan, menu catering, atau menu ide jualan. Kalau mau dijual, pastikan harganya sesuai dengan budget modalnya. Biasanya saya jual 5 ribuan per bungkus, berat sekitar 300 gram. Kalau mau awet dan tahan lama, baiknya bumbu urap dipisah dari sayurannya ya bun. Saat mau dimakan baru dicampur dengan bumbu urapnya. Pastikan sayurannya tidak berair dan bumbu urap benar-benar matang. Dijamin gak mudah basi dan tahan bisa seharian. Apa nih yang suka banget sama bihun goreng? Tentunya suka dong, apalagi ditambah bakso dan sayuran. Terus dimasak bumbu pedas manis gurih kayak gini. Auto nagih ya bun. Bihun goreng ini selain cocok buat menu sehari-hari, bisa juga buat menu saat ada acara di rumah atau ide jualan lauk matan. Sekarang, yuk kita masak sama-sama. Pertama-tama siapkan wadah anti panas. Masukkan 2 keping bihun, ini saya pakai bihun jagung ya bun. Lalu siram dengan air panas dan biarkan sampai tekstur bihunnya matang. Buat yang belum subscribe channel saya ini, silahkan di-subscribe dulu ya. Terima kasih banyak. Nah, ini bihunnya sudah lemes, lalu buang airnya. Sebelum dimasak, bihun dipotong-potong dulu supaya tidak terlalu panjang. Pastikan guntingnya sudah bersih ya bun. Nah, ini bahan-bahan tambahannya, ada wortel, kubis, dan bakso sapi secukupnya. Siapkan juga irisan cabai merah dan irisan daun bawang. Jika kalian tidak suka, boleh di-skip ya. Siapkan bumbu halus yang sudah ditulis di video. Lalu ditumis bumbu halusnya sampai benar-benar matang. Minyak buat menumisnya secukupnya saja ya bun. Kalau bumbunya sudah matang, masukin semua bahan sayuran dan baksonya. Aduk-aduk sampai tercampur semua dengan bumbunya. Tambahkan sedikit air supaya cepat matang dan bumbunya makin meresap. Kalau kol dan wortelnya sudah sedikit matang, api kompornya dimatikan dulu ya bun, lalu masukin bihunnya. Tambahkan seasoning seperti garam dan penyedap secukupnya saja. Jangan lupa tambahkan kecap manis secukupnya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Lalu diaduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata. Ingat ya bun, kalau belum tercampur merata, jangan dihidupkan dulu api kompornya.
Ini supaya bihunnya tidak lengket di wajannya dan bumbunya tidak menggumpal. Setelah sudah tercampur dengan merata, masukin irisan cabai merah dan irisan daun bawangnya. Di sini baru api kompornya dihidupkan kembali, tapi jangan terlalu besar apinya. Aduk-aduk terus sampai bihunnya benar-benar matang sempurna. Resep lengkapnya silahkan cek di kolom deskripsi ya. Sebelum disajikan, koreksi rasanya dulu ya bun. Aroma pedas gurihnya enak banget. Selain bisa buat menu sehari-hari, bihun goreng ini juga bisa buat menu hajatan, catering, dan cocok banget buat ide jualan lauk matang. Dijualnya dengan harga yang sesuai dengan modalnya ya bun. Kalau kalian punya kelapa parut dan telur, bingung mau dibikin apa yang enak dan simpel membuatnya? Sini aku ajarin olahan kelapa dan telur yang enak banget. Cuma dari 2 bahan, telur dan kelapa, dimakan dengan nasi hangat, ini udah nikmat banget. Siapkan 2 atau 3 butir telur kamu. Pakai telur ayam ya bun, tapi pakai telur jenis lainnya juga bisa. Saya pakai bumbu marinasi yang ini ya, cukup 1 sendok makan saja. Lalu campurkan ke telurnya. Tambahkan irisan bawang merah, ini aku pakai 3 butir bawang ya. Tambahkan potongan cabai rawit, gak pakai juga gak apa-apa kok. Tambahkan irisan daun jeruk biar makin mantap. Lalu dikocok sampai tercampur semua. Tambahkan 250 gram kelapa parut, ini kelapanya setengah tua ya bun. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur semua dengan merata. Kalau sudah tercampur semua, tambahkan garam dan penyedap secukupnya saja ya. Rasanya bisa dikoreksi dulu ya bun. Siapkan daun pisang dan lidi secukupnya. Ambil 1 lembar daun pisang, lalu isi dengan adonan yang tadi dibuat. Cukup sekitar 2 atau 3 sendok makan. Kemudian digulung-gulung. Sematkan dengan lidi di tiap ujungnya. Pastikan daun pisangnya lentur supaya tidak mudah pecah atau robek. Simak terus cara membuatnya ya bun, biar hasilnya sama seperti yang aku buat. Kalau sudah selesai, potong tiap ujungnya biar rapi. Nah, ini udah selesai semua ya bun. 1 resep yang aku buat menghasilkan 7 buah. Lanjut panaskan teflon pemanggang, olesi dengan sedikit minyak goreng. Tanpa diolesi minyak juga bisa kok, sesuai selera saja. Lalu panggang deh di api kompor yang sedang cenderung kecil. Buat yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu ya. Terima kasih. Jangan lupa dibalik ya bun, supaya matangnya merata. Makanan ini tuh bisa buat lauk makan, cemilan, atau cocok juga buat ide jualan loh. Kalau mau dijual, harganya disesuaikan dengan modalnya saja ya. Nah, kira-kira kalau sudah matang, hasilnya kayak gini ya bun. Belum dibuka aja, aromanya sudah menggoda banget. Sekarang yuk kita review rasanya, pasti penasaran banget kan? Pas dibuka daun pisangnya, aroma perpaduan kelapa dan telurnya gurih banget. Tekstur di luarnya sedikit kering, begitu dipotong, dalamnya padat banget, matangnya pas dan merata. Tuh, lihat, kebayang gurih enak banget kan? Makan dengan nasi anget-anget, ini tuh enak banget. Gimana, bun? Udah bisa buat sendiri kan? Cobain aja dulu, pasti bakal ketagihan. Bun, hari ini masak apa nih? Kalau aku lagi pengen masak yang bersantan, dengan bahan-bahan yang sederhana, bisa loh buat menu masakan yang enak banget. Ini bahan utamanya, bun. Tahu dan tempe yang sudah dipotong-potong segitiga, bentuk cara motongnya bebas aja ya. Dan ini bahan-bahan bumbunya. Bumbu yang dihaluskan ada bawang merah, kunyit, kemiri, dan jahe. Sekarang goreng dulu tempe dan tahunya. Resep dan bahan lengkapnya ada di kolom deskripsi ya. Kalau sudah matang, angkat dan tiriskan. Sekarang goreng tahu putihnya. Kalau sudah matang, angkat dan tiriskan. Lanjut, tumis bahan bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan daun salam, serai, dan lengkuas. Masak bumbu sampai benar-benar matang ya.
Kalau bumbunya sudah matang, tambahkan 500 ml air. Aduk-aduk sebentar saja. Masukkan tempe tahu yang sudah digoreng tadi. Ini biar bumbunya meresap ya. Lalu ditutup biar makin meresap. Oh iya, menu ini tuh bisa loh buat ide jualan lauk matang, tapi harganya sesuaikan dengan modalnya saja ya. Kalau sudah mendidih, tambahkan seasoning, garam, gula, dan penyedap secukupnya saja ya. Lalu aduk-aduk sebentar saja. Terakhir, masukkan 200 ml santan. Aduk-aduk terus biar santannya tidak pecah. Kalau sudah mendidih, tambahkan cabai rawit utuh secukupnya saja. Tapi kalau nggak mau pakai cabai juga nggak apa-apa kok. Sebelum disajikan, koreksi rasanya dulu ya, Bun. Udah matang nih, Bun. Aromanya sedap banget. Walaupun cuma tempe dan tahu, tapi ini enak banget. Makan dengan nasi putih ditambah sambal atau ikan asin. Perpaduan yang endul itu. Ada di sini yang suka banget sama sayur genjer? Karena gak semua orang suka ya, Bun. Padahal sayur genjer ini dimasak apa aja enak banget. Apalagi ditumis pedas kayak gini. Auto nambah nasi terus. Siapkan sayur genjer yang sudah dipotong-potong dan sudah dicuci bersih. Pastikan genjernya pilih yang masih muda aja ya, Bun. Lalu rebus air secukupnya, tambahkan sedikit garam supaya nanti warnanya cantik. Setelah mendidih, masukkan genjernya. Rebus sebentar saja ya, Bun, kira-kira 3 menit. Kalau genjernya sudah layu, langsung angkat dan tiriskan. Pokoknya jangan terlalu lama ya, Bun. Sebelum ditumis, genjer yang sudah direbus dibilas air bersih 1 atau 2 kali ya. Kemudian diperas sampai kadar airnya berkurang. Nah, ini bahan-bahan bumbunya. Ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan terasi. Untuk bahan dan resep selengkapnya ada di kolom deskripsi ya, Bun. Kemudian semua bahan bumbu ini mau saya chopper aja. Tapi kalau mau diulek juga nggak apa-apa kok. Panaskan wajan, lalu tambahkan minyak goreng secukupnya. Masukkan bumbu tadi, lalu tumis bumbu sampai benar-benar matang. Kalau bumbu sudah matang, tambahkan 150 ml air. Karena saya suka yang nyemek-nyemek gitu, Bun. Tapi kalau nggak pakai air juga bisa kok. Sesuai selera saja ya. Kemudian tambahkan sedikit gula, garam, dan penyedap secukupnya. Kalau sudah mendidih, masukkan genjernya. Aduk-aduk sampai tercampur semua. Masak sayur genjer ini jangan terlalu lama ya, Bun. Biar sayurnya agak lembek dan warnanya tidak menghitam. Sebelum disajikan, jangan lupa koreksi rasanya dulu ya. Kalau sudah cukup meresap bumbunya, segera disajikan selagi masih panas ya, Bun. Aroma perpaduan terasinya sedap banget loh, Bun. Auto gagal diet nih. Disantap selagi masih panas ya, Bun. Karena kalau sudah dingin, biasanya warna genjernya berubah jadi menghitam. Jadi gimana, Bun? Sudah tahu kan cara masak genjer yang enak? Atau ada yang punya resep lainnya? Silahkan ditulis di kolom komentar ya, biar nanti saya coba memasaknya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa di-subscribe ya.